Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini adalah video lanjutan tentang cara mengajarkan Shahibut Tilawah jilid kedua. Setelah sebelumnya, terakhir kita belajar tentang Hamzatul Wasal, Hamzah Wasal, yang merupakan salah satu ciri mushaf Timur Tengah yang bentuknya seperti ini, shot kecil ini. Kemudian materi sisipan. Nah, sekarang kita melanjut ke materi berikutnya, yaitu di halaman ke 23, yaitu nanti tinggal diajarkan kepada anak tersebut. Coba baca gitu, nanti dia akan baca huruf lam yang tidak ada tandanya. Maaf ya kalau kurang kelihatan. Nah, perhatikan. Huruf lam yang tidak ada tandanya setelah hamzah wasal tidak dibaca dan langsung masuk ke huruf yang bertasydid. Nah, ini kalau di bahasa lain namanya alif lam syamsiyah ya. Langsung kita contohkan kepada anak itu. Jadi suruh dia baca ini, kemudian langsung kita contohkan. Khalaqas samawati. Jadi kalau ada tanda seperti ini, langsung masuk ke huruf berikutnya ya, gitu. Nah, kalau ada lam terus ada tanda seperti ini sebelumnya, berarti langsung masuk ke huruf berikutnya ya. Nah, begitu aja. Langsung contohkan. Khalaqas samawati. Anak ikuti. Kemudian was-sahibi, anak ikuti. Qasdus sabili, anak ikuti. Nah, terus dia lanjutkan sampai ke bawah. Baik. Nah, ini latihan masih latihan. Dan ini latihannya adalah potongan-potongan ayat ya. Potongan-potongan ayat dari Al-Qur'an, dari ayat Al-Qur'an. Nah, misalkan seperti ini. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Nah, ini di surah Yusuf ya. Potongan dari salah satu ayat dari surah Yusuf ya. Nah, kemudian sampai ke halaman 26. Nah, di halaman 27 dia ada materi baru, yaitu tentang lafaz jalalah, yaitu lafaz Allah. Nah, salah satu karakteristik mushaf Timur Tengah juga, Allah, tulisan Allah itu dia walaupun panjang tapi tulisnya tidak tegak, nggak ada alifnya maksudnya. Nah, biasanya kalau panjang kan ada alif seperti ini kan, alif tegak seperti ini kan, subhana gitu kan. Tapi kalau Allah dia tidak ditulis tegak. Nah, maka dijelaskan di sini, lafaz Allah dibaca panjang walaupun tidak ada alifnya. Jadi suruh anak itu baca lafaz Allah tidak dibaca panjang walaupun tidak ada alifnya. Nah, jadi kalau ada Allah panjang terus semua ya. Nah, langsung contohkan. Innallaha, anak mencontohkan. Ma'adallahi, subhanallahi. Ingat, panjangnya hanya 2 harokat. Jadi jangan dicontohkan terlalu panjang kepada anak sehingga dia nanti akan begitu bacaannya. Misalkan ma'adallahi, jangan, itu kepanjangan ya. Jadi hanya 2 harokat saja. Baik, seterusnya ini latihan lagi. Kemudian ini tentang lafaz jalalah lagi ya. Tapi ini bagaimana kalau dia sebelumnya kasroh, maka menjadi tarqiq gitu kan. Jadi suruh anak membaca. Coba baca. Jika sebelum lafaz Allah berbunyi i atau kasroh, maka dibaca tarqiq la dan tetap dibaca panjang. Nah, langsung contohkan. Bismillahi. Jadi kalau sebelumnya kasroh a ya, bukan o ya. Bukan bismillah tapi bismillah. Nah, gitu langsung. Bismillahi bi ayatillahi rasulillahi. Nanti kita baca, anak mencontohkan, terus dilanjutkan sampai bawah. Nah, kemudian di halaman 30 itu materi baru, yaitu tentang mad far'i ya. Mad yang panjangnya 4 sampai 5 harokat. Nah, jadi nggak pakai teori ya. Sekali lagi, metode tidak pakai teori. Suruh anak membaca. Jika ada tanda begini, nah, coba kita jelaskan lagi sedikit ya. Maaf. Yang dekat saja di sini. Nah,
Tanda begini ya, kan sama ini. Ya. Atau di belah sini ada nggak ya? Nih. Aduh, maaf. Nih. Ya. Nah, gimana penyebutannya? Bilang saja bendera atau alis ya. Jika ada tanda bendera atau tanda alis, maka dibaca panjang 4-5 harokat. Jadi ini satu kalimat ini sudah merangkum berbagai macam hukum tajwid, misalkan mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, ya kan? Nah, mad silah, tawilah gitu. Nah, jadi langsung saja contohkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Kemudian Anda mengikuti. Nah, yang perlu diperhatikan di halaman ini harus disiplin ya. Jadi kalau misalkan dia bacanya kurang, ulangin gitu. Jadi harus tegas. Harus panjang, contohkan lagi gitu. Contohkan lagi. Nah, ini dan guna biasanya dia harus pembiasaan, betul-betul pembiasaan. Nah, baik. Selanjutnya adalah ini sudah masuk ke huruf sebelumnya sini ada materi sisipan di bawah ya. Huruf yang ada bulatan dianggap tidak ada. Nah, huruf yang bulatan kecil di atas ini bulatan kecil. Maaf, kita dekatkan dulu. Nah, itu bulatan kecil ya. Huruf yang ada bulatan kecil dianggap tidak ada. Nah, jadi itu namanya as-sifr al-mustadir. Contohnya misalkan di sini mana? Ini. Ulaika. Atau yang dekat di sini mana? Ulaika. Salah. Jadi kalau ada bulatan kecil dianggap nggak ada di bawahnya. Nah, itu materi sisifan. Nah, kemudian di halaman selanjutnya, halaman 31, itu adalah tentang hukum ikhfa ya. Jadi suruh anak baca. Ingat sekali lagi, jangan pakai teori ya. Baca, nanti dia baca. Setiap huruf nun yang di tengah harus dibaca samar dengan menahan dengungnya. Nah, nun ini nggak ada harokatnya. Jadi salah satu karakteristik mushaf Timur Tengah itu juga kalau dia sukun, dia ikhfa ya. Kalau nun yang menjadi ikhfa dia nggak ada harokatnya, kosong. Langsung contohkan, wala antum abiduna ma a'budu. Jadi yang perlu diperhatikan di sini yaitu penahanannya harus lama ya, karena nanti anak akan mencontohkan lamanya begitu, dan bahkan dia kalau misalkan kita lamanya lama, nanti dia akan lama juga tapi nggak selama kita. Jadi benar-benar dilamakan saja. Wala antum abidu. Nah, begitu ya, jangan kurang dari situ. Jadi dan harus disiplin. Setelah itu di bawah sini kalau misalkan dia bacanya kurang dari standar lamanya bacaan kita, ditegur, suruh ulangin. Misalkan dia baca antah, salah, ulangin. Nah, itu yang lama, antah bato, baru lanjut gitu. Nah, ini latihan terus sampai anak sampai bawah. Di sini ada pengingat buat kita harus disiplin dalam menahan gunnah atau dengungnya. Nah, selanjutnya itu tetap hukum ikhfa ya, tapi dalam tanwin ya. Setiap tanwin suruh anak membaca sebagaimana biasa ya kan. Setiap tanwin an, in, un yang di tengah dibaca sama dengan huruf nun yang di tengah. Langsung kita contohkan. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Nanti anak mencontohkan, tapi jangan cepat-cepat mencontohkan. Tadi saya hanya contoh ke para guru saja. Untuk ke anak nanti agak temponya agak dilambatkan ya. Gitu. Qad kana lakum ayatun fi, begitu. Nah, itu di materi halaman 32. Nah, sekarang halaman ke-30
3 yaitu huruf terakhir dimatikan, yaitu tentang tanda wakaf. Tanda wakaf. Nah, tanda wakaf baru di sini diajarkan. Nah, jadi langsung saja kalau ada tanda seperti ini, huruf terakhirnya dimatikan. Langsung contohkan, min kulli zawjin karim. Nanti anak mencontohkan. Terus kita contohkan boleh 2 baris. Setelah itu anak melanjutkan. Nah, setelah itu ada latihan sampai ke halaman 36. Itu adalah huruf yang tidak berharokat bertemu tasydid dianggap tidak ada dan langsung masuk ke huruf yang bertasydid. Ini bahasanya idgham tam, ya. Idgham yang sempurna. Nah, di sini nanti akan mencakup idgham biguna. Jadi sini nanti akan mencakup idgham biguna, kemudian idgham mutajanisain sebagian kan, kemudian ada beberapa huruf, kemudian idgham mutamatsilain. Nah, ini sudah mencakup sini. Idgham mutaqarribain gitu ya. Nah, jadi hanya dicakup oleh satu kata ini saja. Satu baris kalimat ini saja. Huruf yang tidak berharokat bertemu tasydid dianggap tidak ada dan langsung masuk ke huruf yang bertasydid. Huruf yang tidak berharokat bertemu tasydid dianggap tidak ada dan langsung masuk ke huruf yang bertasydid. Nah, kalau saya mengajarkan begitu, suruh dia baca. Coba sekarang coba cari huruf yang tidak berharokat. Dia cari kan. Oh. Kemudian bertemu dengan tasydid. Dia cari. Oh, ini. Ya kan kebetulan sudah digaris bawahi jadi lebih mudah gitu kan. Ini bertemu dengan tasydid, mana tasydidnya? Ini tasydidnya. Ini hurufnya dianggap nggak ada ya. Langsung masuk ke huruf yang bertasydid, berarti langsung masuk ke sini. Gitu aja. Langsung kita contohkan. Nusibu bi rahmatina man nasya. Ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nah, gitu. Langsung anak mengikuti sampai ke bawah. Nah, kemudian ini ada materi sisipan. Jika huruf terakhir adalah huruf mati atau bacaan panjang, maka dibaca apa adanya. Nah, contohnya misalkan ini. Ya, paling atas nih. Min dunina, kan anak itu atau murid kita itu belum pernah belajar yang tentang ini. Jadi ini enggak perlu jadikan satu materi khusus. Hanya disisipkan saja sudah cukup ya. Min dunin kalau dia tidak pernah belajar. Tapi kita ajarkan di sini. Jika huruf terakhir adalah huruf mati atau bacaan panjang, maka dibaca apa adanya. Min dunina, ini kan bacaan panjang nih, apa adanya. Atau huruf mati, misalkan huruf mati, Rabbihim, ya apa adanya saja. Qamu, apa adanya saja gitu bacanya. Kemudian di halaman 38, tanwin bertemu dengan tasydid langsung masuk ke huruf yang bertasydid. Nah, ini idgham bila gunnah ya. Dan idgham sini mencakup idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Nah, langsung saja tanwin bertemu dengan tasydid langsung masuk ke huruf yang bertasydid. Cari tanwin. Nah, nanti cariin, oh ini yang bertemu dengan tasydid, tasydidnya mana? Ini huruf bertasydid. Langsung masuk ke huruf yang bertasydid, langsung ke sini ya. Contoh kan, innallaha ghafurur rahim illa qalilam. Langsung masuk ke sini. Lam mimma ta'kulun. Nah, jadi kita baca, anak mencontohkan, terus mereka sampai bawah. Nah, ini latihannya satu halaman ini. Nah, kemudian materi baru yaitu di halaman 40. Ini tentang alif lam, tentang memulai bacaan yang dimulai ayat yang dimulai dengan hamzah wasl. Misalkan gini kan. Jadi kan kalau hamzah wasl itu nanti dia bisa dibaca hamzah wasl kalau dia di awal ini. Dia bisa dibaca a, bisa dibaca i, bisa dibaca u. Akan tetapi yang paling banyak itu adalah dibaca a. Nah, makanya yang dimuat pertama kali sini adalah bagaimana bentuknya kalau yang dibaca a gitu. Jadi nanti suruh baca anak. Baca
Alif, lam jika di depan dibaca a. Langsung contohkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau ada hamzah wasal ketemu lam, bacanya a ya, bukan i, bukan u gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Contohkan dua ini, baru mereka murid kita melanjutkan sampai ke bawah. Nah, dan ini adalah rangkuman dari seluruh materi di tilawah 2 ini, ibaratnya lembar ujinya lah gitu. Makanya di sini di ujung disebutkan pastikan benar semua sebelum lanjut ke jilid 3. Nah, pastikan benar semua sebelum lanjut ke jilid 3. Jadi ini harus benar semua anak itu. Nah, sampai sini adalah halaman terakhir dari jilid 2. Nah, selanjutnya nanti akan masuk ke jilid 3. Nah, demikian video ini. Nanti akan lanjutkan lagi tentang bagaimana mengajarkan jilid 3-nya. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.